Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara dalam program ini. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang tema kasih yang tidak berkesudahan. Pembacaan kita terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan ini dikatakan ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Tapi Alkitab berkata, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Saya bertanya, kenapa kasih adalah hal yang paling besar, lebih besar dari iman dan pengharapan itu sendiri? Bukankah iman itu yang dikatakan oleh Alkitab, imanmu menyelamatkan engkau? Kenapa tidak jauh lebih besar daripada kasih? Lalu kenapakah pengharapan juga tidak lebih besar daripada apa yang dinamakan kasih dari Alkitab ini? Bukankah pengharapan itu, doa itu, yang kata Alkitab, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi kenapa kasih jauh lebih besar dari kedua hal ini? Rupanya waktu saya pelajari firman Tuhan, saya temukan bahwa kebesaran kasih itu, hal yang pertama adalah menunjukkan hakikat Allah itu sendiri. Alkitab berkata, sebab Allah adalah kasih. Saudara, Alkitab mendefinisikan Allah itu adalah kasih. God is love. Berarti berbicara tentang kasih adalah berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Allah. Itu sebabnya ketika saudara menyatakan kasih kepada seseorang, mengampuni, memaafkan, melupakan segala kesalahannya, engkau sedang menyatakan Tuhan kepadanya. Sehingga hari ini mari kita belajar untuk menyatakan Tuhan kepada tiap-tiap orang yang kita bisa temui. Kita mengasihi, kita menjadi orang-orang yang menjadi penopang, pendukung, jadi saluran berkat, dan kita menjadi orang-orang yang memperlihatkan kepada dunia bahwa dalam hidup kita ada Tuhan yang adalah kasih itu sendiri. Sehingga hari ini biarlah kasih itu ada dalam hidupmu karena Allah adalah kasih. Lalu yang kedua, ketika kita berbicara tentang kebesaran kasih, kita bukan hanya berbicara tentang Allah saja yang disebut God is love, tetapi kasih juga berbicara tentang hal yang bisa menyelesaikan segala sesuatu. Itu sebabnya kita menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Alkitab, hendaklah kamu saling mengasihi. Kenapa kasih itu dipakai Tuhan untuk menyelesaikan hubungan kita dengan Tuhan? Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa bukan dengan maaf? Ketika saya mempelajari hal itu, karena kasih itu memiliki relasi. Ada timbal balik antara Tuhan dengan kita. Ketika kita melihat bahwa Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyelamatkan kita dengan kasih, maka inilah jawaban penyelesaian atas masalah dosa dan semuanya. Kita beruntung punya Tuhan yang kasihnya besar dalam hidup kita. Sebab itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau kita saling mengasihi. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa kasih itu dikatakan yang paling besar? Kenapa dikatakan ada iman, ada pengharapan, ada kasih? Tapi Alkitab berkata, dan yang lebih besar di antaranya ialah kasih. Hal yang ketiga adalah karena kasih itu menjadi cara Tuhan bersama-sama dengan kita ada di dalam hidup kita. Ketika Yesus menjelma menjadi manusia, dia datang dengan membawa kasih Bapa. Betapa hebatnya, betapa kuatnya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasih Bapa yang dibawa Yesus untuk diberikan kepada kita. Sehingga hari ini kita adalah orang-orang yang disebut tinggal dalam kasih Bapa. Kalau kita tinggal dalam kasih Bapa, maka tidak susah untuk mengasihi orang lain, tidak susah untuk memaafkan orang lain, tidak susah untuk melupakan kesalahan orang lain. Kita menjadi pemenang dalam setiap masalah-masalah kehidupan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bersama dengan saya Pendeta Julius Parapat. Shalom.